Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di kawasan bantaran sungai Kampung Punge Jurong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengamatan tingkat pencemaran yang terjadi di kawasan sungai ini. Saya, Hasil Alfizar, dan rekan saya, Khairul Mahfud dari Fakultas Perikanan Universitas Abdullah Aceh. Sungai yang berhulu di wilayah kawasan Gece dan bermuara di TPA Kampung Jawa ini merupakan anakan sungai yang berhulu di wilayah Matai, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Sungai ini merupakan salah satu anakan sungai yang melintasi wilayah padat penduduk. Sebagai contoh, kami mengamati pencemaran yang terjadi di kawasan ini. Berasal dari limbah rumah tangga, banyaknya saluran-saluran kecil yang terdapat pada bahagian tepi sungai yang mengarah langsung ke sungai, menjadikan kawasan perairan ini sebagai tujuan pembuangan limbah dari penduduk sekitar ini. Di lokasi ini, kami juga menemukan adanya sampah plastik yang dibiarkan begitu saja. Plastik merupakan senyawa polimer yang terbentuk dari polimerisasi molekul-molekul kecil hidrokarbon yang membentuk rantai panjang yang membuat plastik sulit terurai. Jika dibiarkan menumpuk, plastik dalam jumlah besar akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai yang membuat penurunan kualitas tanah di dasar sungai sehingga menghalangi sirkulasi udara ke dalam tanah. Akibatnya akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Selain plastik, limbah yang berasal dari buangan rumah tangga juga mengandung unsur yang berbahaya bagi sebagian mikroorganisme seperti halnya deterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih yang terbuat dari bahan kimia sintesis dengan komponen utama berupa surfaktan. Karena dianggap bukan bahan berbahaya atau toksik, maka sebahagian limbah menggunakan deterjen sering dibuang ke dalam perairan sehingga merupakan sumber pencemaran yang potensial. Dalam konsentrasi tertentu, deterjen dalam air dapat mengganggu difusi oksigen dari udara ke dalam air. Selain itu, senyawa fosfor dan nitrogen yang terkandung dalam deterjen dapat menyebabkan eurifikasi pada perairan. Pengaruh lanjut deterjen terhadap organisme perairan adalah berupa penghambatan pertumbuhan dan menyebabkan degradasi fungsi pada berbagai organ tubuh dari organisme lain. Dalam jumlah tertentu, deterjen dapat mencemari lingkungan perairan sehingga mengganggu difusi oksigen dan mengakibatkan terganggunya mikroorganisme perombak. Dampak bagi ikan yang terkena senyawa surfaktan ini berpengaruh pada organ ikan dalam jumlah konsentrasi tertentu. Kerusakan pada organ ikan biasanya terjadi pada bagian kulit, insan, organ pencernaan, bahkan hati. Upaya penanggulangan pada senyawa jenis ini dilakukan secara ekonomis dan efisien, yaitu dengan metode biologis, dengan penggunaan tanaman mikrofita, yaitu alga, dan makrofita, seperti eceng godok dan gangga. Bahan anorganik yang ada dalam perairan sungai ini adalah logam berat. Logam berat merupakan salah satu jenis zat polutan lingkungan yang paling umum dijumpai dalam perairan. Logam berat ini juga dapat berdampak negatif terhadap manusia yang menggunakan air tersebut dan organisme yang ada di dalam sungai. Logam berat berasal dari berbagai sumber seperti rembesan timbal
dari sampah kaleng yang sudah berkorosi, cat yang mengandung timba, bahan bakar bertimba, pestisida, dan dari korosi pipa-pipa berbahan besi. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat ini dibagi dalam dua jenis, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Di mana logam berat esensial keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun, dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah timah, tembaga, besi, dan lain sebagainya. Sedangkan logam berat non-esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti merkuri, kadium, timbal, korium, dan sebagainya. Kandungan logam berat dalam perairan secara alamiah berada dalam jumlah yang relatif sedikit. Tetapi dengan adanya aktivitas manusia di sekitaran sungai menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan kandungan logam berat dan dapat menimbulkan pencemaran logam berat pada perairan sungai. Perairan sungai memiliki kapasitas terima yang terbatas terhadap bahan pencemar. Adanya peningkatan serta kontinuitas buangan air limbah yang mengandung senyawa logam berat beracun cepat atau lambat akan merusak ekosistem di sungai. Selain bahan anorganik, sungai yang menjadi kawasan pengamatan kami ini juga ditemukan bahan organik di dalamnya. Tingkat pencemaran yang terjadi disebabkan oleh limbah organik pada perairan sungai ini dilihat dari kualitas fisik, kualitas biologi, dan kualitas kimia, di mana parameter kualitas biologi meliputi warna, kekeruhan, dan suhu. Parameter kualitas biologi dilihat dari keberadaan lumut, mikroorganisme patogen, dan sejenisnya, serta kualitas kimia. Selain pH, juga meliputi kadar oksigen terlarut. Dari pengamatan yang kami lakukan, sungai ini memiliki tingkat BOD yang tinggi. Hal ini dilihat dari tingkat kekeruhan dan warna air yang hitam, serta bau tidak sedap pada sungai ini, dan juga banyaknya lumut yang menempel pada dinding-dinding sungai yang lembab. Bau busuk ini disebabkan oleh hidrogen sulfida, yaitu gas volatil dengan wujud sulfur yang terreduksi. Gas hidrogen sulfida terbentuk dari proses penguraian senyawa sulfur organik menjadi senyawa anorganik tanpa proses oksidasi. Air sungai yang menghitam dikarenakan hidrogen sulfida yang tidak tereduksi akan bereaksi dengan besi, membentuk senyawa FeS berwarna hitam. Lonjakan produksi hidrogen sulfid ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan oksigen, sementara terjadi pengayaan senyawa organik yang kaya akan senyawa belerang organik pada perairan sungai seperti limbah domestik. Kedua alasan tersebut saling terkait. Pengayaan limbah organik pada lingkungan sungai dengan cepat mengurangi kesediaan oksigen terlarut di sungai. Hal ini terjadi karena degradasi senyawa atau limbah organik membutuhkan oksigen untuk katabolisme. Sementara itu, kurangnya oksigen terlarut menyebabkan senyawa organik tidak dapat terurai. Kami juga mengamati bioindikator yang terdapat pada sungai ini. Bioindikator adalah komponen biotik makhluk hidup yang dijadikan sebagai indikator. Bioindikator juga merupakan indikator biotik yang dapat menunjukkan waktu dan lokasi, kondisi alam atau bencana, serta perubahan kualitas lingkungan yang telah terjadi karena aktivitas manusia. Bioindikator yang kami temukan pada perairan sungai ini masih sangat beragam. Di antaranya seperti bioindikator hewan dan bioindikator tumbuhan, di mana bioindikator hewan seperti bentos dan makrozobentos
Bentos merupakan organisme yang melekat pada substrat dasar sungai. Secara kasat mata, mungkin tidak dapat dilihat. Namun, dengan bantuan mikroskop, kita akan mengetahui jenis dan bentuk bentos tersebut. Bentos yang kami pastikan ada pada perairan sungai ini adalah Simulium, Liminae, dan Pisa, di mana ketiga jenis ini menempati perairan yang tercemar ringan. Sedangkan Macrozobentos yang merupakan bentos yang dapat dilihat dengan secara kasat mata, yang biasanya menempati bebatuan dan tanaman air seperti molluska, Polychaeta, dan krustasean. Selain bentos dan Macrozobentos, bioindikator hewan pada sungai ini juga terdapat ikan. Ikan adalah anggota Petrobata atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan yang tercemar oleh suatu bahan pencemar akan berdampak pada kelangsungan hidup pada ikan itu sendiri. Apalagi ikan yang tercemar oleh bahan anorganik akan sangat berdampak pada pertumbuhan ikan, bahkan menyebabkan kematian. Ikan yang berada pada kawasan pencemaran bahan anorganik akan mentoleransi tingkat bahan pencemar yang akan masuk ke dalam tubuh ikan dan akan terakumulasi dalam tubuh ikan yang akan mengakibatkan pertumbuhan ikan akan terhambat. Dan jika ikan dikonsumsi oleh manusia akan menyebabkan penyakit. Hal ini terjadi karena bahan anorganik di dalam tubuh tidak mudah diurai dan mengendap dalam tubuh yang menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Selain bioindikator hewan, sungai ini juga terdapat bioindikator tumbuhan seperti lumut dan beberapa jenis rumput ilalang yang ada pada bantaran sungai yang biasanya terendam. Lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Lumut hidup pada tempat yang lembab. Tumbuhan lumut memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan air karena sifat selnya yang menyerupai spon, dan sebagai penyerap polutan. Pada pengamatan kami kali ini, dapat disimpulkan bahwa perairan sungai yang berada di kawasan Punggir Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ini dalam kondisi pencemaran yang sudah mengkhawatirkan. Karena warna air yang hitam sudah tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, dan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Namun hal ini sedikit berkurang di saat tertentu, seperti saat keadaan hujan dan pasang surut yang terjadi. Namun, pasang surut yang terjadi hanya dalam waktu tertentu. Demikianlah pengamatan tingkat pencemaran yang kami lakukan dalam kesempatan kali ini. Saya, Nasri Alfizar, dan rekan saya, Khairul Mahfud. mungkin ini saja yang bisa kami paparkan untuk saat ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami undur diri, kelola sampah, kelola limbah agar bumi tetap nyaman dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.